Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bergabung di Morning Devotion hari ini. Kita mengucap syukur, kita boleh bangun pagi hari dan kita merasa puas karena sepanjang malam Tuhan yang menjagai setiap daripada kita. Kita boleh tidur dalam damai sejahtera, di dalam keamanan, dalam perlindungannya. Kita ada di dalam pelukan Bapa surgawi yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai setiap daripada kita, tidak pernah meninggalkan. Dia yang selalu mengangkat kita, menggenggam tangan kita, dan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pribadimu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Terima kasih karena kami boleh terus mengalami kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan. Bahkan kami sudah keluar lebih dari pemenang oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami memuji-Mu. Kami naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
janjimu yang pasti tergenapi dalam hidupku ya Bapa. Pengharapan itu nyata dan sungguh ada di dalam-Mu Yesus Tuhan. Kami terima sekarang. Kami terima setiap penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes. Kami terima. Kami terima sekarang. Nyatakan terus rencana-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk setiap janji-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya, good morning semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Katakan kamu luar biasa. Katakan kamu luar biasa. Yes. Kenapa saya berkata kita luar biasa? Karena kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Lembaran baru sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari hari ini kita mengisi lembaran itu dengan sebuah tinta yang luar biasa, yaitu darah Yesus Kristus. Dan isi juga itu dengan tinta emas yang daripada Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau mau terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa itu akan memampukan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk segala manifestasi-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur buat saat ini. Saat yang indah, saat yang luar biasa. Bukan hanya untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, tetapi saat ini kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Kami tidak pernah mau keluar pada hadirat Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar berdiri di pelataran-pelataran saja, tapi kami mau masuk lebih dalam. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan denyut jantung-Mu ya Tuhan. Kami mau merasakan dekapan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memberikan tema tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Maps seringkali juga membuat kita salah dalam kita melangkah. Saya pernah pergi ke satu kota. Waktu itu saya bersama dengan istri saya. Ya, saya dan istri saya ini kan pencinta kuliner gitu ya. Jadi kami setiap kali pergi ke satu tempat baru, kami selalu melihat kira-kira kuliner apa ya yang ada. Dan hari itu kami menemukan satu kuliner. Dan akhirnya kami mengikuti maps sesuai yang ada di tempat itu, karena kami lihat di sosial media, jadi ada mapsnya di situ, kami ikutin. Dan singkat cerita, kami masuk ke satu jalan. Kamu waktu itu naik mobil ya, masuk satu jalan sempit. Ketika saya masuk di situ, saya sudah bilang sama istri saya, Inta, yakin ini di sini? Istri saya bilang, iya. Dia tunjukin, oh iya betul juga. Ya sudah, saya ngikutin. Tetapi semakin masuk, ternyata mobil kami harus berhenti. Kenapa? Karena udah gak bisa lagi dilewati, udah semakin kecil jalannya. Dan akhirnya ada orang lewat, saya buka kaca, saya bertanya sama orang tersebut, dan mereka kata, oh enggak, bukan di sini, itu di sebelah sana. Aduh. Even teknologi sekalipun itu bisa salah dalam menuntun kita.
Tapi saya mau berkata tuntunan Tuhan tidak pernah salah. GPS-nya Tuhan tidak pernah salah. Map-nya Tuhan tidak pernah salah. Dan itulah yang dialami oleh Musa dan juga bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami dengan begitu luar biasa tuntunan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Dan hari ini saya mau berkata, tuntunan yang sama itu juga akan berlaku dalam kehidupanmu, akan berlaku dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Sebuah perkataan yang penuh keyakinan, sebuah perkataan yang penuh dengan kepastian, sebuah perkataan yang penuh dengan keberanian diucapkan oleh Musa. Jangan takut. Orang Mesir yang hari ini engkau lihat akan dilenyapkan. Jangan takut. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Haleluya. Dan saya mau berkata pagi ini, orang-orang Mesir apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Orang-orang Mesir apa yang sedang menjengkelkan engkau hari-hari ini? Saya mau berkata, jangan takut, jangan takut. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan yang akan berperang untuk setiap kita. Haleluya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Bagaimana setiap seruan, setiap tangisan ketika mereka berada di Mesir, itu semua didengar oleh Tuhan. Ya, saya percaya bukan cuma orang Israel yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Yes, karena Yesus datang ke muka bumi bukan hanya untuk menebus bangsa Israel, tapi Yesus Kristus datang ke tengah dunia ini untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Kasih Tuhan berlaku untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia yang ada kita di dalamnya yang percaya. Katakan amin. Ya, karena itu berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 14 bagaimana ini menjadi salah satu bukti akan kekuatan Tuhan yang begitu nyata atas orang-orang Israel. Tapi seringkali orang Israel masih mempertanyakan tentang tuntunan Tuhan. Mereka masih bertanya, mana tuntunan Tuhan, mana kuasa Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang di depan mereka itu begitu menakutkan, di belakang mereka juga begitu menakutkan, mereka berkata, mana tuntunan Tuhan, mana kuasa Tuhan. Saya cuma mau berkata, sekalipun di depanmu keadaannya itu tidak menyenangkan, sekalipun di belakangmu keadaannya begitu menakutkan, sekalipun di sebelah kanan kirimu juga keadaannya begitu labil, begitu mengguncang engkau, saya cuma mau berkata, jangan takut, tuntunan Tuhan masih ada. Lewat mana Pak tuntunan Tuhan? Oh tenang, bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Haleluya. Tuhan itu bisa menuntun kita. Amin. Untuk itu dalam segala kondisi apapun yang sedang terjadi, tetaplah terus berteriak kepada Tuhan. Tetaplah terus berseru kepada Tuhan. Ketika engkau bergumul untuk suamimu, ketika engkau bergumul untuk anakmu, ketika engkau bergumul untuk istrimu, ketika engkau bergumul untuk masa depan daripada anak-anakmu, ketika engkau bergumul untuk sakit penyakit anakmu, ketika engkau bergumul, teruslah berseru kepada Tuhan. Sampai kapan saya harus berseru? Selama masih ada waktu, berserulah terus kepada Tuhan. Haleluya. Ya, untuk itu saya mau berkata bahwa
Di saat manusia bisa keliru, di saat manusia bisa mentok, ingat, Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah membawa kita. Tuhan tidak pernah salah untuk menggandeng tangan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk menggendong kita. Tuhan tidak pernah mentok. Jalannya Tuhan tuh tidak pernah mentok. Ya, kalau jalan di bumi ini bisa ada jalan buntu, tapi jalan di dalam nama Yesus tidak ada jalan buntu. Haleluya. Untuk itu, tuntunan Tuhan itu akan terus terjadi di dalam hidupmu. Dan percayalah, yang pertama, selalu akan indah pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Iya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu indah. Kairosnya Tuhan itu yang harus kita nantikan. Ya, jangan paksakan kehendak kita. Jangan paksakan diri kita yang harus menjawab sendiri sesuai dengan waktu yang kita mau. Kita ini siapa sih kadang-kadang kita kasih deadline Tuhan. Tuhan lihat ya, kalau sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat, engkau enggak segera menyatakan tuntunanmu dan kuasamu, maka sudah, bye-bye Tuhan. Nah, yang perlu Tuhan itu siapa sih? Tuhan perlu kita atau kita yang perlu Tuhan? Yang berkuasa itu siapa sih? Tuhan yang lebih berkuasa daripada kita atau kita yang lebih berkuasa daripada Tuhan? Sampai-sampai kita kasih deadline Tuhan. Bahkan kita berkata gini, Tuhan ingat loh Tuhan, ya pokoknya loh itu ya Tuhan ya, aku pokoknya minta, awas loh Tuhan, loh Tuhan diawas-awasin. Aduh, haleluya. Kita ini hanya manusia yang berasal dari debu kita ini. Masa kita sampai awas-awas Tuhan? Kita gak bisa. Kita cuma bisa minta dan percaya dan menanti bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang kedua adalah apa? Ayo fokus kepada Tuhan. Dan engkau pasti mampu menyelesaikan masalah yang sedang kau hadapi. Kuncinya adalah apa? Fokus. Fokuslah kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah melihat masalah yang sedang kau hadapi. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah membuatkan jalan. Tuhan sudah memberikan tuntunan. Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tapi karena engkau gak fokus, engkau gak bisa lihat itu. Nah, jadi kuncinya itu satu, fokus. Kalau kita fokus, kita mampu menyelesaikan masalah kok. Saya punya anak pertama dan anak kedua. Itu salah satu yang saya dan istri saya selalu ajarkan adalah apa? Fokus, fokus. Anak saya pertama, anak saya yang kedua, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Mereka tuh pinter, tapi terkadang mereka gak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga hasilnya apa? Gak seperti yang mereka harapkan ataupun kami orang tua harapkan. Ya. Tapi kalau ketika mereka fokus, wih keren. Dari sini saya belajar bahwa apa? Waktu kita fokus kepada Tuhan, Jesus be the center of my life. Nah itu dia. Ketika kita betul-betul jadikan Yesus sebagai center, kita fokus, maka kita pasti akan mengalami kuasa dan tuntunan Tuhan. Kita bisa melihat, oh ternyata ini jalannya yang Tuhan sudah buat. Oh jalannya ke sini, oh ke sini. Kita bisa lihat itu. Kenapa? Fokus. Haleluya. Kesalahan terbesar semua umat manusia adalah apa? Ketika dia melenceng 1 senti bergeser dari destininya Tuhan. Engkau melenceng 1 senti sekalipun, itu akan membuat engkau mengalami kegagalan dalam kehidupanmu. Untuk itu, ayo hari ini genggam tanganmu seperti ini. Katakan fokus kepada Tuhan. Yes, taruh itu dalam pikiranmu, jelek. Haleluya. Taruh itu dalam hatimu, jelek. Haleluya. Amin. Fokus kepada Tuhan. Yang berikutnya,
kalahkan semua intimidasi. Yes. Intimidasi dari iblis itu hanya akan melemahkan imanmu, melemahkan pengharapanmu, melemahkan sukacitamu, melemahkan damai sejahteramu. Untuk itu hancurkan, kalahkan intimidasi iblis di dalam nama Yesus. Intimidasi iblis yang berkata engkau enggak layak, engkau enggak bisa, engkau hanya cuma sekedar membuang-buang waktu. Ingat hati-hati lo ya, engkau bisa sakit. Ingat lo ya, hati-hati lo ya, engkau bisa ini ABC. Intimidasi yang datang dalam kehidupanmu, hancurkan itu, buang itu. Haleluya. Tuntunan Tuhan akan terus bisa bekerja dalam hidupmu. Akan bisa kau rasakan ketika engkau mengalahkan setiap intimidasi. Saya mau berkata, ketika iblis mengintimidasi engkau harus berani dengan sangat kuat, dengan sangat keras engkau katakan kepada iblis, hai iblis, diam mulutmu dalam nama Yesus. Engkau enggak bisa berkata-kata, engkau enggak mampu mengalahkan aku karena kata-kata intimidasimu. Stop, dan stop. Haleluya. Ya. Ketika kita sudah berhasil diintimidasi, maka sesungguhnya kita sudah kalah dalam peperangan 90%. Kok bisa? Ya karena orang yang sudah diintimidasi oleh iblis, dia akan menjadi orang yang lemah lesu. Dia akan menjadi orang yang sudah habis deh gua. Yang menentukan engkau habis siapa? Keadaanmu, kebutuhanmu yang menentukan engkau habis. Siapa yang menentukan? Enggak ada. Yang menentukan hidupmu hanya satu, Yesus Kristus, Tuhan namanya. Haleluya. Untuk itu jemaat yang terkasih oleh Tuhan hari ini, jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Amin. Mungkin istrimu saat ini sedang mengalami kondisi yang membuat engkau ketakutan. Mungkin suamimu juga sedang mengalami kondisi yang seperti itu. Pasanganmu sedang mengalami satu kondisi, satu peristiwa yang membuat engkau ketakutan. Tapi saya mau berkata kepadamu, hai dengar baik-baik, Tuhanlah yang tetap akan menuntun kehidupan pasanganmu. Jangan pernah engkau meragukan itu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi engkau karena pasanganmu. Jangan biarkan itu. Haleluya. Untuk itu saya mau berkata, jangan pernah ragu ketika Tuhan sudah membawa engkau di dalam jalannya Tuhan. Tetapi juga jangan pernah engkau berkelok dari jalannya Tuhan. Jangan engkau melihat lubang kemudian engkau putar balik. No, percayalah bahwa di saat ada lubang, maka pasti akan ada jembatan di atasnya, sehingga engkau bisa melewati lubang itu selama engkau ada di dalam jalannya Tuhan. Lubang yang tajam, jeruji-jeruji yang tajam sekalipun tidak akan pernah bisa menggagalkan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah, karena lewat tuntunan itu engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kalau orang Israel tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan, mereka gak akan pernah bisa melihat kemuliaan kuasa Tuhan yang besar. Mereka gak akan pernah bisa melihat lautan Teberau itu terbelah. Mereka gak akan pernah bisa melihat kuda-kuda dengan para tentara Mesir itu dihancurkan. Mereka tidak akan pernah bisa melihat bangsa-bangsa, bangsa Moab, bangsa Amon yang begitu membenci mereka, Goliat yang ada di depan mereka. Mereka gak akan pernah bisa melihat itu semua dihancurkan kalau mereka tidak berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Saya berdoa hari ini, ayo kita mau terus melangkah di dalam tuntunannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Aku berdoa sungguh-sungguh hari ini, jadikan umat-Mu menjadi orang-orang yang terus mengalami tuntunan Tuhan. Berbicara dan berikan tuntunan-Mu itu dengan sangat jelas kepada mereka, supaya mereka Tuhan betul-betul mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Aku berdoa hari ini, tuntunan-Mu nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku melepaskan segala berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Jangan lupa like, subscribe, dan mari dukung terus lewat setiap hal yang bisa kau berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan media ini. God bless.